Halo teman-teman semua, di video ini saya ingin menjelaskan hubungan COVID-19 dengan matematika. Virus corona merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19 atau COVID-19. Lalu bagaimana hubungan matematika dengan COVID-19? Yaitu dengan Basic Reproduction Number atau R0 dan Effective Reproduction Number atau RT. Ini adalah kurva dari suatu wabah penyakit. Sumbu X menunjukkan durasi waktu dan sumbu Y menunjukkan jumlah kasus. Pada kurva 1 dan kurva 2 sebenarnya menunjukkan jumlah kasus yang sama. Akan tetapi di kurva 1 menunjukkan penyebaran penyakit yang begitu cepat, yang menyebabkan kurang maksimalnya penanganan pada pasien karena kapasitas alat kesehatan yang belum cukup. Sedangkan di kurva 2 menunjukkan penyebaran penyakit dengan lambat yang membuat penanganan pada pasien yang ditangani karena tidak terjadi pembulakan pada pasien. Nah, jadi sebagai masyarakat yang baik, hal yang harus dilakukan adalah membuat kurva tersebut menurun atau memperlambat penyebaran penyakitnya. Effective reproduction number adalah jumlah rata-rata orang yang terinfeksi dari satu orang yang sakit. Lalu orang-orang yang sakit karena satu orang tersebut disebut kasus sekunder. Pada dasarnya secara definisi RT sama dengan R0. Namun perhitungan untuk mencari nilai RT dan R0 itu berbeda. Pada RT, ilmuwan memperhitungkan populasi yang imun, baik karena sembuh ataupun intervensi yang berlangsung, seperti penerapan PSBB maupun penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Secara sederhana, perhitungan RT diasumsikan bahwa kasus sekunder berasal dari populasi, di mana terdapat orang yang imun dan rentan. Sedangkan perhitungan R0, kasus sekunder berasal dari semua orang yang rentan. Dalam epidemiologi, Basic Reproduction Number atau R0 dari infeksi dapat dianggap sebagai jumlah kasus yang dihasilkan oleh suatu kasus secara rata-rata selama periode menularnya dalam populasi yang tidak terinfeksi. Selanjutnya rumus R0. Dimisalkan ada seseorang yang terinfeksi kita sebut X dan orang yang rentan kita sebut Y. Jumlah Y yang ditemui oleh X waktu-waktu dalam per hari kita sebut kontak rate atau K kecil. Lalu si X berhasil menularkan penyakit ke Y, kita sebut transmission probability atau P kecil. Kemudian rata-rata periode infeksi dari si X dilambangkan D besar. Dalam kasus COVID-19, rata-rata periode infeksi 5-6 hari. Maka rumus R0 sama dengan K kali P kali D, di mana K kali P sama dengan beta. Beta adalah laju penyebaran penyakit. Dan jika disederhanakan, jadi R0 sama dengan beta kali D. Dalam sebuah contoh kasus, jika diketahui laju penyebaran penyakit sama dengan 0,5, rata-rata periode infeksi sama dengan 5 hari, maka R0 sama dengan beta kali D sama dengan 0,5 kali 5 dengan hasil 2,5, yang berarti satu orang terinfeksi menyebarkan ke 2,5 orang. Lalu bagaimana jika nilai laju penyebaran penyakit diturunkan? Jika diketahui laju penyebaran penyakit sama dengan 0,1, rata-rata periode infeksi sama dengan 5 hari, maka R0 sama dengan beta kali D sama dengan 0,1 kali 5 sama dengan 0,5, yang berarti satu orang terinfeksi menyebarkan ke 0,5 orang. Dari kedua contoh kasus tersebut bisa disimpulkan nilai laju penyebaran penyakit mempengaruhi nilai R0, yang berarti semakin kecil nilai beta semakin kecil pula R0. Selanjutnya adalah rumus Effective Reproduction Number atau RT. Rumus RT sama dengan R0 kali S, yang mana S adalah proporsi populasi rentan. Contoh kasus, jika diketahui R0 sama dengan 2, S sama dengan 50% atau setengah dari seluruh populasi, maka RT sama dengan R0 kali S sama dengan 2 kali 50% atau setengah, sama dengan 1, yang berarti setiap satu orang terinfeksi menyebarkan ke satu orang. Jika nilai RT atau R0 lebih dari 1, kasus akan terus meningkat.
Dan jika nilai RT atau R0 sama dengan 1, kasus akan stabil. Dan jika nilai RT atau R0 kurang dari 1, kasus akan menurun atau hilang. Cara agar kasus tidak terus meningkat adalah dengan mengurangi laju penyebaran penyakit. Dan bagaimana untuk mengurangi laju penyebaran penyakit tersebut? Yaitu dengan tetap di rumah saja jika tidak ada hal yang penting untuk dilakukan di luar. Selalu memakai masker jika keluar rumah, selalu menjaga jarak, jangan lupa untuk biasakan mencuci tangan, olahraga dan menjaga pola makan agar meningkatkan kekebalan tubuh, dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.